bayangkan sebuah negeri yang masih didominasi kerajaan Hindu-Buddha. Lalu, datanglah seorang pemuda dari keturunan bangsawan dan ulama besar. Ia bukan hanya seorang penyebar Islam, tapi juga seorang pemimpin yang menaklukkan wilayah tanpa peperangan berdarah. Inilah kisah Sunan Gunung Jati, wali Allah yang mengubah sejarah Cirebon dan Jawa Barat. Siapkah kamu mendengar kisahnya? Di sebuah kerajaan Islam yang makmur, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah wajah Jawa Barat. Ia bukan sekadar keturunan ningrat, tapi juga pewaris darah para ulama. Namanya Syarif Hidayatullah. Tapi dunia akan mengenalnya dengan nama lain, Sunan Gunung Jati. Tahun 1448, Syarif Hidayatullah lahir di Samudra Pasai, pusat peradaban Islam pertama di Nusantara. Ibunya, Nyai Rara Santang, adalah seorang putri kerajaan Pajajaran yang melakukan perjalanan jauh setelah masuk Islam. Ayahnya, Syarif Abdullah, adalah seorang ulama dan bangsawan dari Mesir yang memiliki darah keturunan Quraisy. Sejak kecil, Syarif tidak seperti anak-anak lainnya. Ia lebih suka belajar ketimbang bermain. Di usia muda, ia sudah menguasai Al-Quran, ilmu fikih, dan strategi kepemimpinan. Ia sering bertanya kepada ayahnya, "Apakah aku akan menjadi seorang pemimpin?" Sang ayah hanya tersenyum dan menjawab, "Bukan hanya pemimpin, nak, tapi juga pembawa cahaya." Tapi siapa sangka, takdir telah menuliskan perjalanan yang jauh lebih besar untuknya. Bukan hanya menjadi ulama, tapi juga seorang penguasa. Tapi, bagaimana caranya? Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berdiri di atas dek kapal. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Namanya Syarif Hidayatullah. Hari ini, ia kembali ke tanah leluhurnya, Jawa. Setelah bertahun-tahun belajar di Samudra Pasai, Syarif Hidayatullah merasa panggilan untuk kembali ke tanah ibunya, tanah Sunda. Alasan utama, ia ingin menyebarkan Islam di tanah leluhurnya, yang masih dikuasai kerajaan Pajajaran dengan kepercayaan lamanya. Tapi ia tahu, jalan ini tidak akan mudah. Setibanya di Cirebon, ia disambut oleh pamannya, Pangeran Cakrabuana, seorang bangsawan Pajajaran yang sudah lebih dulu masuk Islam dan membangun Cirebon sebagai kota dagang. Pangeran Cakrabuana melihat sesuatu yang berbeda dalam diri keponakannya. Ada wibawa, kecerdasan, dan semangat yang kuat untuk menyebarkan Islam. Pangeran Cakrabuana, "Kau datang di saat yang tepat, keponakanku. Cirebon membutuhkan pemimpin yang lebih besar. Seseorang yang bisa membawa Islam lebih jauh." Syarif Hidayatullah, "Aku hanya ingin menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Tapi jika Allah menakdirkan aku untuk lebih dari itu, aku akan menerimanya. Namun, ada satu halangan besar. Pajajaran masih berdiri kokoh di barat. Dan mereka tidak akan tinggal diam melihat pengaruh Islam semakin kuat. Mampukah Syarif Hidayatullah menghadapi tantangan ini?" Dulu, Cirebon hanyalah sebuah pelabuhan kecil di pesisir utara Jawa. Tapi hari ini, kota ini semakin ramai. Islam berkembang pesat. Dan di tengah semua itu, seorang pemuda bernama Syarif Hidayatullah berdiri di garda depan. Tapi tak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab. Dan tak ada perubahan tanpa pengorbanan. Pangeran Cakrabuana sadar bahwa Cirebon butuh pemimpin baru. Ia melihat bahwa Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan besar. Keputusan pun dibuat, Pangeran Cakrabuana menyerahkan tahta Cirebon kepada Syarif Hidayatullah. Mulai saat itu, Syarif Hidayatullah menjadi Sultan pertama Kesultanan Cirebon. Tapi, ini bukan sekadar tentang kekuasaan. Tantangan baru menanti, bagaimana cara menyatukan Cirebon dalam naungan Islam tanpa menimbulkan perpecahan? Strategi kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Pendekatan sosial, tidak memaksa, tapi memberi contoh. Ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat. Pendidikan, mendirikan pesantren dan madrasah untuk mengajarkan Islam secara damai. Dakwah budaya, menggunakan wayang dan seni tradisional untuk menyebarkan ajaran Islam. Hasilnya, Islam diterima luas oleh masyarakat Cirebon. Tapi ada satu masalah besar, Pajajaran, kerajaan induk yang masih berpegang teguh pada kepercayaan lama, mulai merasa terancam. Sunan Gunung Jati telah menyatukan Cirebon. Tapi bisakah ia menghadapi Pajajaran tanpa pertumpahan darah? Dari utara, pengaruh Islam semakin meluas. Cirebon berkembang menjadi kekuatan baru di Jawa Barat.
Tapi di selatan, Pajajaran masih bertahan. Prabu Siliwangi sadar, perubahan itu tak terhindarkan. Tapi apakah Pajajaran siap menerimanya? Pajajaran mulai merasa terancam. Banyak bangsawan dan rakyat Pajajaran yang diam-diam masuk Islam dan mendukung Cirebon. Sunan Gunung Jati tidak pernah mengangkat senjata, tapi dakwahnya perlahan melemahkan Pajajaran dari dalam. Strategi Sunan Gunung Jati: menikahkan putrinya, Ratu Ayu, dengan para pemimpin daerah untuk memperluas pengaruh Islam. Menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian Sunda, wayang, dan syair. Meyakinkan rakyat bahwa Islam bukan ancaman, tetapi jalan keselamatan. Puncaknya, putra Prabu Siliwangi sendiri, Pangeran Walangsungsang dan Ratu Rara Santang, ibu Sunan Gunung Jati, telah lebih dulu masuk Islam. Banyak prajurit Pajajaran yang membelot dan memilih bergabung dengan Cirebon. Prabu Siliwangi pun dihadapkan pada dua pilihan, bertahan dalam isolasi atau menerima perubahan. Prabu Siliwangi monolog dalam hati. Aku bukan takut pada perang. Tapi aku tahu, zaman sudah berubah. Aku bisa melawan, tapi sejarah tidak bisa kucegah. Legenda mengatakan, Prabu Siliwangi dan pasukannya memilih menghilang ke alam gaib daripada melawan Islam. Pajajaran runtuh, tanpa ada perang besar. Cirebon menjadi pusat Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati telah menaklukkan Pajajaran, bukan dengan senjata, tapi dengan akhlak, ilmu, dan kebijaksanaan. Tapi apakah warisan perjuangannya masih bertahan hingga hari ini? 5 abad telah berlalu sejak Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di tanah Sunda. Pajajaran telah menjadi sejarah, tapi jejak perjuangannya tidak pernah pudar. Bahkan hari ini, pengaruhnya masih terasa di setiap sudut Cirebon dan Jawa Barat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dibangun pada masa Sunan Gunung Jati, masih berdiri kokoh dan menjadi pusat ibadah. Keraton Kasepuhan dan Kanoman, warisan Kesultanan Cirebon yang masih dijaga oleh keturunannya. Sunan Gunung Jati tidak hanya mendirikan kerajaan, tetapi juga membentuk identitas Islam di Jawa Barat. Setiap tahun, makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, Cirebon, dikunjungi ribuan peziarah. Bukan hanya dari Jawa Barat, tapi dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang bukan sekadar untuk berziarah, tapi untuk mengingat perjuangan seorang wali yang menaklukkan tanpa perang. Tradisi Islam dan budaya Sunda masih menyatu hingga sekarang. Sunan Gunung Jati membuktikan bahwa Islam bisa berkembang tanpa menghilangkan budaya lokal. Warisannya terus hidup dalam seni, sastra, dan kebiasaan masyarakat. Dari seorang pemuda di Samudra Pasai, menjadi sultan di Cirebon, hingga menjadi salah satu wali Songo yang paling berpengaruh. Perjalanan Sunan Gunung Jati membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih kuat dari pedang, dan akhlak lebih tajam dari senjata. Hari ini, kita tidak hanya mengenangnya sebagai seorang raja, tapi juga sebagai seorang wali, yang cahaya dakwahnya tak akan pernah padam. Sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi juga pelajaran bagi kita semua. Bagaimana menurutmu kisah Sunan Gunung Jati ini? Apakah beliau adalah contoh pemimpin yang kita butuhkan di masa sekarang? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.